Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dapur Bunda Siska mau berbagi trik cara membuat kacang supaya tidak keras atau atos ya teman-teman. Karena teman saya ada yang mengeluh, gimana sih cara membuat kacang yang benar, kok kacangku atos. Kalau kalian penasaran bagaimana cara membuatnya, silahkan simak sampai selesai ya, supaya tidak ketinggalan trik dan caranya. Nah, ini saya menyiapkan kacang tanah setengah kilo. Hari ini saya membuat setengah resep ya teman-teman. Ini kacang setengah kilo yang besar-besar. Usahakan jangan yang kisut ya, supaya nanti menghasilkan kacang itu yang bagus. Kemudian ini gula pasirnya 130 gram, nanti saya blender supaya mudah untuk tercampur dengan bahan-bahan lainnya. Kemudian ini 1 butir telur ayam yang besar, 1 sendok teh margarin. Kemudian ini 1 wadah vanili bubuk, nanti saya menggunakan setengah saja ya, soalnya ini ukurannya setengah resep. Kemudian ini tepung terigu, saya menggunakan biasanya setiap 1 kilo itu saya menggunakan sekitaran 500 sampai 600 gram atau secukupnya. Kemudian di wadah lain kita blender ini gula pasirnya ya teman-teman, supaya nanti mudah tercampur bahan lainnya. Kemudian ini setengah wadah vanili bubuk supaya kacangnya itu benar-benar wangi. Kita gunakan setengah saja ya. Lalu kita aduk dulu bahan keringnya supaya nanti mudah tercampur. Kemudian kita pecahkan telur. Ini seandainya telurnya kecil kita gunakan 2 ya teman-teman. Kalau yang kecil banget itu, ini kita masukkan margarin. Margarinnya perlu juga dicairkan dulu ya, tapi saya tidak mencairkan dulu karena cuma sedikit. Lalu kita aduk menggunakan sendok supaya nanti mudah ya tercampurnya. Setelah tercampur semuanya, lalu saya gunakan whisker. Soalnya kalau cuma menggunakan sendok itu susah teman-teman, tapi kalau langsung menggunakan whisker itu juga susah, soalnya yang pinggir-pinggir itu tidak tercampur merata. Nah, kemudian saya ganti menggunakan whisker ya. Saya kocok sampai semua itu tercampur merata. Margarinnya itu tidak bergerindil teman-teman, alias warnanya itu agak berubah warna. Ini margarinnya kalau bunda-bunda mau mencairkan dulu nggak apa-apa ya, tapi karena ini dapur Bunda Siska, margarinnya sudah ada 1 jam di suhu ruang, jadi saya tidak perlu mencairkan dulu. Nah, begini sudah ya teman-teman, ini sudah tercampur semuanya dan warnanya itu agak pucat ya teman-teman. Sekarang kita taruh centong supaya mudah nanti mengambilnya. Lalu kita masukkan 1 centong adonan telur. Sebelumnya kita aduk dulu ya, supaya tidak mengendap. Kemudian kita campur sampai merata supaya nanti kalau dilumuri terigu itu semua lengket ya teman-teman. Soalnya kalau nanti kacangnya nggak basah, jadi tepungnya nggak lengket ya teman-teman. Kita aduk sampai benar-benar semua itu tercampur merata. Ini nanti adonan basahnya kita lakukan sampai 3 kali, adonan keringnya juga 3 kali ya teman-teman, supaya nanti menghasilkan kacang itu yang benar-benar mulus. Nah, sekarang kita sisihkan dulu. Ini ditampah, kita taruh secukupnya tepung terigu ya. Bagi bunda-bunda yang nggak punya tampah, boleh juga menggunakan baskom. Itu juga sangat mudah ya teman-teman. Nah, begini saja, ini sudah merata ya teman-teman. Lalu kacangnya saya taruh di sini ya, kemudian kita interi. Nah, bagi bunda-bunda di sini yang tidak bisa nginteri, boleh juga menggunakan spatula, diaduk-aduk secara merata begitu ya, boleh juga. Nggak harus diinteri ya teman-teman, soalnya nggak semua orang itu bisa nginteri ya. Contohnya seperti saya, ini saya pun masih belajar. Nah, seperti ini caranya kalau menggunakan spatula teman-teman. Ini nanti seandainya ada yang lengket atau nempel, kita pisah-pisahkan ya, tapi karena ini adonan yang pertama, jarang yang lengket teman-teman. Nah, sekarang kita interi lagi. Setelah kita interi, kemudian kita ayak menggunakan wakul supaya nanti tepungnya itu mudah jatuh ya teman-teman. Tapi wakulnya nggak harus seperti ini, pokoknya saene-eneng dapur ya. Nah, setelah kita ayak, kemudian kita taruh adonan telur lagi teman-teman. Nah, ini adonan yang kedua, ini nanti kita lakukan sampai 3 kali ya, supaya nanti kulit kacang itu tertutup teman-teman. Soalnya kalau kita lakukan cuma 2 atau 1 kali itu nggak bagus kulitnya meringis teman-teman.
Nah, kita aduk sampai semua itu benar-benar tercampur merata. Lalu kita taruh lagi adonan terigu ya. Lakukan seperti itu sampai 3 kali. Nah, ini sudah saya lakukan sampai 3 kali teman-teman. Warnanya itu juga agak berubah ya, agak kekuning-kuningan begitu. Ini sangat mulus banget. Nah, sekarang saya ayak lagi menggunakan wakul ya teman-teman. Ini sisanya terigu pun juga sangat sedikit ya. Ini trik ini sangat cocok sekali, nggak membuang terigu terlalu banyak ya teman-teman. Kemudian kita ayak sampai selesai ya. Nah, seperti ini hasilnya sangat mulus banget, nggak ada yang mengelupas kulitnya. Nah, ini sudah saya lakukan sampai selesai teman-teman. Hasilnya sangat mulus banget. Bagi bunda-bunda wajib lakukan trik ini supaya nanti menghasilkan kacang itu yang mulus ya teman-teman, dan tidak atos. Nah, sekarang kita siapkan minyak. Ini saya nyalakan api kecil dari awal sampai akhir supaya nanti kacangnya itu tidak gosong ya, matangnya itu merata luar sampai dalam. Kita harus nunggu minyaknya benar-benar panas supaya nanti kacangnya itu tidak berminyak ya teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan kacangnya. Ini nanti kita goreng 2 kali ya, atau dilihat dulu sebanyak, maksudnya lengoneku sepiro ya teman-teman. Lengone uwokah ya bisa 1 kali ya teman-teman. Kita goreng sampai 15 menit ya, dari awal masuk sampai matang itu butuh waktu 15 menit. Nah, setelah kecoklatan seperti ini kita harus sering mengaduknya supaya tidak gosong. Ini nanti tandanya kacang sudah matang itu minyaknya nggak begitu mendidih ya teman-teman. Nah, ini sudah matang, kemudian kita angkat lalu kita tiriskan. Ini nanti kalau tiriskan itu harus benar-benar minyaknya nggak ada ya teman-teman, harus benar-benar kering supaya menghasilkan kacang itu yang kokoh dan tidak mudah melempem. Nah, seperti ini. Coba teman-teman tebak apa yang bikin kacang kita itu tidak atos? Yaitu margarin ya teman-teman. Tapi jangan salah, kalau kebanyakan margarin kacangnya itu saking empuknya bisa rontok kulitnya teman-teman ya. Jadi ukurannya margarin itu harus pas. Nah, sekarang sudah kita goreng sampai selesai. Nanti setelah benar-benar dingin kita packing sesuai pesanan ya teman-teman. Kadang ada yang 1000-an, kadang ada yang 2000-an, terkadang ada yang sekiloan begitu. Nah, sekarang sudah saya bungkusi. Ini yang 2000-an menjadi 26 bungkus. Ini saya jual 2000-nya teman-teman. Ini totalnya 26 bungkus ya. Ini beratnya sekitar 27 sampai 30 gram teman-teman, yang 2000-an ya. Ini yang 1000-an menjadi 30 bungkus. Ini beratnya 14 sampai 15 gram. Ini langganan dapur Bunda Siska, sangat suka sekali teman-teman. Katanya itu kacangnya renyah, gurih karena ada margarinnya ya teman-teman. Jadi kalau nggak ada margarin itu kacangnya bisa atos teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.